Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Bahasa Inggris 1. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Bapak mulai share screen. Oke. Mudah-mudahan materi ini bisa kalian simak dan bisa mengerjakan kuis. Oke, everybody, selamat bergabung Bahasa Inggris 1, week 8, listening for paragraph. Sebetulnya materi ini sudah pernah dibahas, tapi ini sesuai kurikulumnya kalian mengulang lagi materi. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran hari ini harapannya kalian akan number one, jadi nomor 1, student kalian memahami apa sih tes listening part 1 photograph. Ya, ini sekedar review aja, ya, karena kalian sebetulnya sudah tahu. Student untuk nomor 2, understand, memahami dan sanggup, ya, able to, ya, menerapkan strategi bagaimana menjawab tes TOEIC untuk listening part 1. Dan yang ketiga, kalian akan sanggup, able to, memahami penggunaan, ya, penggunaan simple tense dan penggunaan continuous tense. Ya. Jadi ada aspek grammar yang kalian akan pelajari, bahwa kalian memahami konsep simple tense dan konsep continuous tense. Untuk apa? Untuk menunjukkan apa yang dilakukan orang di dalam suatu gambar. Apa yang dilakukan orang dalam suatu gambar. Baik, mudah-mudahan paham tujuan dari pembelajaran dan diulangi. Kalian paham tes ini apa, kemudian memahami strateginya, dan terakhir memahami konsep simple tense dan konsep continuous tense. Kita lanjut. Strategi menjawab soal listening part 1 photograph. Secara umum terbagi dua, ya. Yang pertama adalah before listening, jadi sebelum mendengarkan audio, dan yang kedua ketika mendengarkan audio. So before listening to audio, kamu atau mahasiswa diminta melakukan beberapa hal, 1, 2, dan 3. Kita lihat. Jadi sebelum audio diperdengarkan, kalian look at the picture, melihat gambar secara seksama, ya. Nah, kebetulan picture black and white, atau picture-nya kebetulan warna hitam putih. Jadi lihat gambar. Harus cepat, karena memang waktunya singkat. And then understand the picture quickly. Nah, tangkap atau pahami gambar tersebut. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memperhatikan, identifying activities, kegiatan apa, orang-orangnya siapa, ya. Kemudian yang lainnya, hal-hal lain di sekitar orang-orang dalam gambar. Bisa juga jumlah, bisa juga posisi, ya. Jadi begitu lihat gambar, fokus pada orang, fokus pada aktivitas dan benda-benda lain. Harus tepat. Kemudian usahakan think what you understand. Apa yang kita lihat dan kita pahami dalam gambar, kita coba ungkapkan dalam bahasa Inggris. Ya, tidak perlu bicara, tapi kita memahami, ya, dalam bahasa Inggris. Nah, itu strategi sebelum audio diputar. Jadi kalian memaksakan diri melihat gambar. Ya, memahami gambar, fokus pada orang, aktivitas, dan kemudian di kepala kita terpikirkan bahasa Inggrisnya apa. Nah, berikutnya, while listening, ketika audio diperdengarkan. Nah, jadi kan audio diperdengarkan. Maka yang kita lakukan adalah fokus pada kata atau ungkapan yang menggambarkan
objek yang ada dalam gambar. Jadi kita berusaha menangkap fokus pada kata-kata yang sesuai atau merefleksikan gambar. Entah itu orang, entah itu aktivitas. Ya. Nah, terakhir, itu di kepala kita dengung-dengungkan. Akhirnya kita masuk ke nomor 2, yaitu memilih A, B, C, atau D. Yang nyambung ya, antara kata-kata yang didengarkan dengan apa yang ada dalam gambar. Oke, jadi kita ulangi. Ketika dengerin audio, kita ya berusaha menangkap kata yang menggambarkan apa yang ada dalam gambar. Ya, kemudian kita cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Oke ya. Baik, kita lanjut. Mari kita diskusikan. Ya. You have ada 2 gambar. Ini gambar 1, gambar 2. Diskusinya adalah sebagai berikut. Kamu coba pikirkan the best kata kerja yang paling mencolok yang kelihatan dalam gambar 1 dan gambar 2. Reflect activities, yang menggambarkan aktivitas. Oke. Jadi pikirkan apa nih aktivitas. Kemudian dalam bahasa Inggrisnya apa gitu. Kemudian yang kedua, think of situation, situasi bagaimana. Situasi yang dimaksud di sini adalah apakah situasinya simple atau continuous. Nah, perlu diperhatikan. Simple itu artinya apa yang ada secara umum. Ya. Secara umum. Tapi kalau continuous itu menunjukkan yang benar-benar sedang dilakukan. Diulang ya. Simple itu situasi secara umum. Ya. Sedangkan continuous menunjukkan suatu kegiatan yang kelihatan sedang berlangsung atau sedang dilakukan. Itu namanya continuous. Oke. Nah, mari kita lihat. Ini Bapak beri kesempatan untuk memikirkan. Nanti kita akan lihat di halaman sebelah. Ya. Apa saja yang akan kita lihat. Ya. Apakah yang akan kamu temukan nanti cocok dengan apa ada di kepala kamu. Ya, diulangi ya. Jadi kamu lihat gambar 1, pikirkan apa nih aktivitas yang dilakukan. Begitu juga gambar 2, adakah aktivitas yang sedang berlangsung atau yang sifatnya umum saja, bukan sedang berlangsung. Ya. Baik, kita akan coba pindah ke halaman sebelah. Ya. Oke. Mari kita lihat. Secara umum ada strategi, trik ya, yang mau Bapak sampaikan terkait dengan gambar 1. Mari kita lihat. In general, secara umum, if the picture, jika gambar konten memuat orang, nah ini secara umum gambar memuat orang-orang, ya. Maka the correct statement, ungkapan yang muncul biasanya are usually biasanya berbentuk continuous, kata kerja continuous. Coba ulangi ya. Ketika lihat gambar 1, secara umum kita lihat ada orang-orang. Nah, maka di kepala kita, semua aktivitasnya harus berbentuk continuous. Mari kita lihat. Ini di gambar ada aktivitas tadi. Oke. Maka kita ubah kata study berbentuk continuous menjadi studying. Oke. Begitu juga read, membaca. Kita ubah bentuknya menjadi reading. Jadi di sini adalah reading. Begitu juga sit. Pastinya menjadi sitting. Oke. Nah, apakah ada orang yang stand di sini? Tidak ada ya. Tapi tetap kita menggunakan bentuk ing. Standing. Begitu juga revise. Revising. Ya. Silakan ini dilengkapi kalimatnya. Ya. Secara umum bentuk kata kerjanya study menjadi studying,
read menjadi reading, sit menjadi sitting, stand menjadi standing, dan revise menjadi revising. Ya tentunya ada aspek lain yang perlu diperhatikan. Tetapi kalian fokus aja pada kata kerja yang pakai ing. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau gambar ini nggak ada orangnya? Maka di sini tertulis, ya, secara umum, jika gambar tidak ada orang, umumnya statement yang benar adalah berbentuk umum, tidak berbentuk sedang berlangsung. Ya, mari kita lihat apa bedanya dengan yang sedang berlangsung dan yang sifatnya umum. Kalau yang sedang berlangsung pakai ing, maka yang umum tidak pakai ing. Mari kita lihat ada kata jarang. Di sini tidak ada running. Ya. Ini yang disebut dengan simple. Ya. Run. Maka di sini tidak pakai ing. Ya. Kemudian ada yang berbentuk is. Oke. Sebetulnya is adalah bentuk be. Jadi bukannya being, bukan, tapi is. Begitu juga dengan be di sini berarti harus simple. Kalau simple berarti di sini bisa is, bisa are. Kalau banyak dia pakainya are. Oke. Divide. Kita nggak berbentuk ing. Seperti sini ing. Nah, yang ini tidak. Dia pakainya bentuk biasa, simple. Oke. Mudah-mudahan paham. Bapak ingin ulang lagi. Sederhanakan. Lihat gambar. Kalau ada orang, berarti pakailah kata kerja ing. Di kepala kita mikirnya studying, reading, sitting, gitu ya. Tapi kalau tidak ada gambar orang, maka di kepala kita umumnya adalah kata kerja yang tidak pakai ing. Ya, atau juga pakai bentuk there is, gitu. Atau there are. Oke, sederhana sekali. Kita lanjutkan. Nah, ini coba praktis. Sama seperti tadi perintahnya. Perhatikan aktivitas apa, masing-masing gambar 1, 2, 3. Kemudian apakah simple atau continuous? Gitu ya. Coba ini kira-kira di kepala kita ada apa? Oke. Ini juga apa? Dan ini apa? Siapa dan apa? Siapa dan apa yang dikerjakan? Siapa dan apa yang dikerjakan? Mari kita lanjutkan. Nah, mari kita lihat. Ternyata diskusinya adalah, maka yang kita lihat adalah people, orang-orang. Kemudian kita lihat ada monitor, screen, ada untuk gambar 2 ada tas, ini briefcase. Kemudian ada family, ini keluarga family. Kemudian ada meal, makanan, dan ada keyboard, ini ada keyboard. Kemudian ada kata kerjanya, aktivitas, ada yang ya eat, ada yang sit, duduk, ini duduk. Ada yang type, sedang mengetik, ini mengetik. Hold, memegang, ini memegang. Look, melihat. Dan discuss, mendiskusikan. Nah, berdasarkan pilihan kata kerja dan benda, maka kita bisa memiliki kalimat seperti berikut. The man is working on the computer. Berarti kan, the man is working. Bahasa kerjanya work. Bentuknya ing, jadi bentuk continuous. Berikutnya, the man has a briefcase. Nah, di sini kebetulan tidak pakai bentuk ing, ya umum, bentuk umum. Begitu juga the family are, juga bentuk umum. Jadi kesimpulannya nggak harus selalu pakai ing ya, jangan selalu berpikir pakai ing. Oke, baik, waktu ini yang terakhir. Ya. Demikian Maria sudah. Kita akhiri. Thank you very much. Semoga kalian bisa paham dan bisa enjoy dengan kerjaannya. Oke. Thank you. Oke.
Selamat berdiskusi sendiri atau dengan temannya dan mulai mengerjakan kuis yang ada di forum ini. Silakan juga menuliskan pertanyaan untuk di video yang Bapak share. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.